Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 6 Maret 2022 akan dilayani oleh PDM Samuel Wibowo STH. Ibadah Baskara Sawah Minggu 6 Maret 2022 akan dilayani oleh PDM Samuel Wibowo STH. Ibadah Yud Sabtu 5 Maret 2022 akan dilayani oleh Saudari Michelle Febriana Wibowo. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui BCA di nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui OVO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui Dana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum, Surabaya. Kami, segenap pengurus dan jemaat GBS Kapernaum, mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis Islam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Shalom. Iya, saya kelihatan gugup ya. Hah? Iya, saya gugup karena 2 minggu ini saya bertemu langsung menghadap Tuhan. Ya. Saya mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, makanya saya gugup ya. Amin, saudara-saudara. Siapa yang di sini mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati? Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan dalam hidup kami. Kalau saat ini kami boleh berdiri, tetapi itu bukan kuat gagah kami. Itu semua karena kemuliaan yang memberikan pada kami Tuhan. Biar kami boleh menyembah dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sertai ibadah pada pagi hari ini mulai dari awal sampai hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kita bersyukur. Haleluya. Amin. Mari bantu saya ya untuk menghilangi gugup saya ya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkasaanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang
cerita. 2 minggu lalu saya terkena Omikron. Anak saya, suami saya kena semua. Saya merasa, oh Tuhan, kenapa kok kena lagi? Padahal saya sudah menjaga kondisi keadaan tubuh saya sudah minum vitamin. Tapi Tuhan katakan, percaya saja, karena Omikron ini adalah vitamin yang dari Tuhan, katanya Pak Hendro ya, yang diberikan kepada Tuhan. Saya percaya saya kena awal dan akhir. Amin. Ya. Jadi saya harap tetap menjaga prokes kesehatan, tetap pakai masker, tetap menjaga jarak. Oke, kita
Sudah disembuhkan kan? Sembuh ya? Dari iman itu ya. Kita akan bersuka cita. Yesusku dahsyat. Musik. Siap musik.
Jadi bantu saya untuk semangat. Oke, panaskan suasana mimbar. Oke. Sudah mau berdiri di sini. Oke. Oke, mainkan Pak kabar firman. Apapun yang terjadi
kami sudah memuji Engkau, bahkan kami sudah menyembah Engkau, dan juga bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau boleh urapi kami semua Tuhan, bahkan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskanlah akan hamba-Mu, ampuni dalam setiap apapun yang hamba-Mu lakukan yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, boleh menegur kami semua Tuhan, dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau ambil alih Tuhan Yesus, dari awal sampai pada akhirnya kami menyerahkan di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Tuhan. Ya, kalau Kak Tri sudah sarjana S2 ya. Kalau saya masih sarjana S1 ya. Waduh, Kak Tri tadi sudah sarjana S2 lompat-lompat ya. Saya aja sudah ngos-ngosan ya. Baru S1 soalnya, belum S2 ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Sudah terakhir ya, kita imani mungkin yang terakhir. Puji Tuhan, tadi saya juga sudah swab, hasilnya negatif ya. Sudah was-was saya. Jadi semalam saya sudah pulang dari ibadah youth, kepala saya pusing, terus bersin lagi. Waduh, parno ya. Waduh, takut kena lagi. Apalagi ini. Terus akhirnya saya langsung minum vitamin, saya minum misakrim, saya minum bodrek guys, supaya nggak pusing, nggak bersin, nggak pilek, nggak batuk, besar minum semua. Dan puji Tuhan pagi hari ini saya dan suami sehat ya. Jadi suami saya juga swab negatif ya, jadi aman, terkendali. Tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Mungkin pengap ya Bapak Ibu, kalau kita pakai masker itu pengap, tapi itu sudah hal yang harus menjadi kewajiban buat kita selama COVID. Ya puji Tuhan. Nah, di sini hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, yaitu nafas orang Kristen. Ya, masih ingat firman Tuhan kemarin pendeta Pak Andreas tentang apa? Tentang doa. Doa juga salah satu nafas orang Kristen. Ya, yang saya bahas hari ini yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah salah satu nafas orang Kristen. Dengan kita memuji dan menyembah Tuhan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Langsung aja ya. Nafas orang Kristen yang terambil di dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan bersama-sama, saya tanya dulu Bapak Ibu, berapa menit kita sanggup menahan nafas? Berapa menit? 3 menit. Waduh, bujuk wes. Ya 3 menit ya. Bujuk itu wes tangan aku jempol empat wes lah isa ya. Kecuali penyelam. Ya. Coba kita rata-rata orang yang sudah menahan selama 2 menit itu sudah ngos-ngosan ya. Apalagi 3 menit. Nah, tapi buat penyelam bisa bertahan sampai paling enggak 5 atau 6 menit. Itu pun sudah harus dia kalau renang angkat kepala dulu ya, nafas gitu loh. Nah, itu paling mentok ya. Nah, apalagi kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nafas aja kalau diberhentikan Tuhan 1 menit aja mungkin bisa bertahan. Kalau 3 menit sudah nggak kuat ya. Jadi firman Tuhan ini adalah nafas hidup kita. Kalau kita mau hidup, kita harus melakukan firman Tuhan, harus baca firman Tuhan ya. Kita baca sama-sama Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Yang perempuan baca ayat
genap, yang laki-laki baca ayat ganjil. 1, 2, 3. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan halusan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan pemain musafir dan seruling, pujilah Dia. Pujilah Dia dengan ceracap yang bertempur, pujilah Dia dengan ceracap yang bertempur. Ayat 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan, terima kasih kita sudah membaca firman Tuhan, di mana setiap pujian-pujian yang kita naikkan pasti ada kuasa Tuhan. Amin. Kita percaya setiap puji-pujian yang kita naikkan pasti ada kuasa. Karena kenapa Bapak Ibu? Saat saya menyanyikan puji-pujian, saat saya di perjalanan pulang dari Gresik ke Surabaya, mungkin sudah viral ya, tanggal berapa itu? Yang hujan es batu. Hah? Ayo, 21. Ya, itu viral hujan es batu. Ya, saya ini gak bisa nyanyi, suara saya fales, gak hafal lagu. Ya, nyanyi itu lagu terkadang kita merasa itu saya nyanyi itu rapnya itu bisa-bisanya gini, semusim berlalu. Jadi padahal awalnya saya nyanyi terkadang kita merasa, terus tiba-tiba rapnya yang semusim salah ya. Itu saya mesti nyanyi di jalan, nggak tahu ini. Saya waktu itu kenapa saya langsung ambil tema nafas orang Kristen. Saat kita memuji Tuhan, kita menerima kuasa Tuhan. Jadi saat saya menyanyikan pujian, mungkin teman-teman Bapak Ibu semua saat kejadian hujan es, Bapak Ibu ada di dalam rumah. Saya nggak tahu ya, ini saya menceritakan diri saya sendiri. Waktu itu suami saya juga pergi sama adik saya. Saya pulang dari sekolah, itu saya meskipun saya goncengan sama teman, saya masih nyanyi-nyanyi. Nah, terus akhirnya saya tiba-tiba hujan deras dari Gresik Surabaya. Gresik nggak hujan Bapak Ibu. Gresik nggak hujan, setitik pun nggak hujan. Ini Gresik nyebrang titik itu Surabaya. Ini salah hujan deras gitu. Nah, hujannya itu besar-besar. Teman saya ngomong, "Mem, hujannya besar-besar ya." "Oh iya, Mem." "Ya wes yuk pakai jas hujan." Jadi saya pakai jas hujan itu masih basah-basah. Terus akhirnya setelah saya nurunin teman saya masih di lakar santri. Di situ hujannya deras, terus juga cetak. Waduh, kena tangan saya, tak pikir batu. Waduh, aku nginjek batu paling. Jalan lagi, kena lagi. Aduh. Terus di depan saya ada mobil Brio. Mobil Brio itu bisa mundur Bapak Ibu. Coba. Nah, sedangkan saya naik Scoopy. Ini dari tempat saya ini Scoopy, mobil Brio itu di tempatnya Bima. Itu bisa mundur. Kok untung saya langsung turun berhenti gini. Kalau enggak kan pasti saya kena. Mau mundur. Setelah itu saya langsung terus nyanyi aja. Bagi Tuhan, saya nyanyi gak ngerti lagi, pokoknya rap-rapnya tak apa, depannya tak nyanyi no wes. Dari lagu sekolah minggu, youth umum, BBS, SKB tak nyanyi no kabeh wes gak tahu. Bahkan hidup ini adalah kesempatan tak nyanyi no. Terus akhirnya saya langsung gini, kok di tempatnya Ambon itu ya, itu gelap sekali anginnya. Saya, waduh, ini udah hujan deras, hujan topan paling ya, angin topan. Gak mungkin angin topan kan gini. Itu saya di jalan itu sambil mikir-mikir gitu. Terus akhirnya saya langsung udah oleng Bapak Ibu, saya sudah mau jatuh gini. Terus akhirnya saya enggak. Tuhan lindungi aku Tuhan. Tuhan waktu antar saya sampai sekarang pun Tuhan juga antar saya pulang sampai tujuan, enggak kekurangan satu apapun.
baru jalan standar motor, pohon roboh. Lah kok untung, berarti kan Tuhan masih melindungi saya. Saat saya nyanyi kok tambah gelap, nutup kaca juga gelap, buka kaca yo gelap. Terus ya apa? Nggak dibuka, hujannya kena mata, ya kan? Akhirnya saya nyium, pohon itu jatuh, terus warkop itu ambles ininya, atapnya itu mungkin atapnya enggak apa ya, seng-seng gitu, ambles. Aku langsung astaga Tuhan, berarti Tuhan sih melindungi aku. Terus akhirnya saya kok bunyi klotak, ini hujan apa dong? Keluar saya, lihat dulu status, kok ada dan status hujan es. Alah omong kosong, saya pikir gitu. Loh, hujan itu ceklok. Saya ambil es batunya Bapak Ibu. Saya ambil es batunya segini. Apa nggak sakit kalau kena mata? Segini Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya bilang ini suami udah, kan ada jas hujan. Ini kok dia pakai jas hujan pulang? Ya namanya hujan, es aja yang gak bisa lewat. Gelap kok, mobil aja berhenti, truk aja berhenti, apalagi motor Scoopy. Saya bilang gitu. Terus papi saya udah telepon juga, jangan nyium, apalagi main. Ojo nyium, bilangin Bi, ojo nyium deh, pohon nyium di rumahnya orang. Oh iya, aku udah nyium di rumahnya orang. Jadi puji Tuhan saat udah reda, saya lewat Bapak Ibu, banjir semuanya. Banjir motor Scoopy itu Bapak Ibu ya. Ini loh, sampai di pantat Bapak Ibu itu basah banjir. Saya cuma gini, saya nyanyi, Tuhan Yesus baik. Saya sampai nyanyi gitu. Saya gak peduli nyanyi apa wes. Terus saya bilang, Tuhan, ini mobil aja mogok Tuhan. Dan ini motor Scoopy-ku Tuhan. Mogok ya gak lucu Tuhan. Sandal saya lo kentir Bapak Ibu. Tak lepas akhirnya. Mau buka jok ya takut kena air masuk. Itu sampai di tempat duduk motor itu Bapak Ibu, banjirnya minta ampun. Di daerah Piung, di situ di babatan itu ada tiang promosi itu Bapak Ibu, itu roboh saking derasnya Bapak Ibu. Bahkan saya langsung bilang, Tuhan lindungi saya. Lah kok lucunya di daerah Gunung Sari kering. Saya berhenti langsung Bapak Ibu, lepas jas hujan. Saya langsung motor tak standar tengah, saya gereng tak gituin, takutnya mogok di tengah jalan Bapak Ibu. Saya gini, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah lindungi saya. Bahkan sampai di kos saya lihat lalas suami saya belum pulang juga. Tiba-tiba saya juga diantar makanan Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan, Tuhan Yesus itu saat kita memuji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus turut bekerja. Ya, jadi mungkin bagi kita pujian itu harus indah, harus yang suara yang bagus kayak Agnes Monica, enggak Bapak Ibu. Ya, maupun suara kita falas, mau suara kita nggak bisa nyanyi, tapi kalau kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, pasti akan indah di hadapan Tuhan. Amin. Kita percaya, ya. Nah, saya aja ngomong sudah ngos-ngosan ya. Jika kita menyadari bahwa nafas kita hari ini berasal dari hembusan nafas Tuhan, jika benar kita menghargainya, pernahkah kita berpikir Bapak Ibu? Pernahkah kita berpikir untuk apa nafas kita sehari-hari? Pernah nggak berpikir? Apakah untuk bekerja saja? Pernah nggak kita berpikir nafas yang Tuhan sudah berikan buat kita, ya? Apakah kita sehari-hari kita pakai untuk menggosip, menggibah, atau memuji Tuhan? Ya, kita mungkin terengah-engah ketika naik tangga ya Bapak Ibu. Saat kita naik, gini aja saya sudah ngeh, kayak apa ya ngeh, kayak ngos-ngosan ya. Orang luar pulau tahu nggak ngos-ngosan ya? Tahu ya. Kayak ngos-ngosan gitu ya. Nah, apalagi sehabis berlari atau pencapaian setelah bekerja keras, itu tambah lebih parah Bapak Ibu. Tapi pemazmur melihat sisi lain dari sebuah nafas, ya, yang tadi
saya tekankan di Mazmur 150 ayat 6 di situ. Nah, Mazmur 150 ayat 6 di situ, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Ya, bagi beberapa orang pujian penyembahan dalam ibadah ataupun dalam keseharian tidak lebih dari sekedar hiburan. Ya. Karena itu lagu yang dinyanyikan harus indah, harus merdu, harus musik yang memukau, ya. Bagi beberapa orang pujian penyembahan tidak lebih dari pemanasan sebelum masuk inti ibadah. Tadi saat kita sudah memuji-muji Tuhan, kita menyembah Tuhan, itu kita ambil berpikir, apakah itu hanya sebagai rutinitas kita? Apakah itu hanya sebagai pemanasan untuk kita mendengarkan firman Tuhan? Apakah itu suatu hal yang, oh aku datang Tuhan, ini loh, apakah aku, oh ini Tuhan aku absen supaya dapat nanti ya pembagian ya, ya pembagian terakhir. Apakah kayak gitu Bapak Ibu? Ya, kita koreksi diri kita masing-masing. Saya pun masih belajar Bapak Ibu. Saya masih belajar. Saya kalah sama suami saya. Saya kalah sama suami saya ya. Suami saya sudah berapa kali nih habis saya basi berapa kali, dan juga saya masih belajar. Jadi saat kita menyembah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh ya. Sebagian lagi menganggap pujian penyembahan sebagai kegiatan menyanyi bersama. Tadi saya selalu Bapak Ibu, WL-nya wis lompat-lompat jemaatnya. Loh iya Bapak Ibu, bahkan wis diulang-ulang Bapak Ibu, tapi tetap aja musiknya wis semangat Bapak Ibu, jemaatnya. Jadi kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan, benar? Waduh nanti WL-nya bersorak-sorak ya. Ya, jadi yang penting keluar suara. Apalagi kalau pakai masker kan nggak kelihatan nyanyi atau nyembah sampai ngomong nggak tahu. Iya kan? Belum sarapan. Oh belum sarapan. Nanti kayaknya saya tadi di kamar mandi ada makanan ya. Saya lihat loh. Nah, padahal kuasa di balik puji-pujian itu sungguh luar biasa. Ya, bahkan Bapak Ibu saat kita nyanyi loh, kita mau doakan orang, kita nggak bisa doa. Kita nyanyi aja Bapak Ibu, ada kuasa Tuhan kok. Kalau kita percaya dengan ini, ya. Karena kenapa? Kemarin hamba Tuhannya sudah mengatakan, masih ingat? Nggak ingat undang lagi Pak Andreasnya ya. Nah, mengapa kita harus memuji Tuhan? Nah, di sini. Mengapa? Saya suka ya bikin animasi sampai jam 12 malam ini Bapak Ibu. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Apakah Tuhan gila hormat? Apakah Tuhan butuh pujian manusia? Satu pertanyaannya. Mengapa kita harus memuji Tuhan Bapak Ibu? Terus kedua, apakah Tuhan gila hormat? Yang ketiga, apakah Tuhan butuh pujian manusia? Saya jawab Bapak Ibu ya. Sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. Tuhan tidak gila hormat. Ya, atau mengemis pujian dari manusia. Tetapi manusia wajib memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, wajib Bapak Ibu ya. Memuliakan Tuhan yang telah memberikan nafas kepada kita. Ya. Belum ya, Sir? Nah, memberikan nafas kepada manusia. Ya, dengan adanya nafas Tuhan, maka manusia diciptakan dan dihidupkan. Ya, ada filmnya. Silakan, Sir. Ini
saat dahulu. Coba ulang, Cel. Di sini Tuhan membentuk manusia. Ya, yang pertama Adam. Dan saat sudah jadi, Tuhan menghembuskan nafasnya. Sehingga manusia itu hidup. Dari tanah liat, Bapak Ibu. Ya. Jadi di mana Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya. Kalau kita menghembus nafas ya Bapak Ibu, kalau kita pegang debu kita hembus, semburat gak? Apa sih semburat bahasa Indonesia? Hah? Bertaburan ya, bukan bahasa Indonesia ya. Bertaburan. Nah, tapi berhemburan. Wes pokoknya semburat, berhemburan, bertaburan wes pokoknya itu ya. Jadi kalau kita megang tanah, kita tiup, itu akan berterbangan. Ya. Tapi saat Tuhan menghembuskan nafas, manusia itu hidup. Nah, jadi kita hidup karena nafas dari nafas kita harus kita juga berikan untuk pujian. Dengan apa? Kita berdoa, kita memuji Tuhan. Ya. Pemazmur menyatakan bahwa Tuhan berkenan dan sangat disenangkan atas pujian dan penyembahan yang dinaikkan oleh umatnya atau anak-anaknya. Pujian dan penyembahan yang lahir dari kedalaman hati yang tulus adalah korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan gak lihat kok Bapak Ibu, gak lihat berapa lama kamu memuji Tuhan. Meskipun kamu berjam-jam memuji Tuhan, tapi hanya mulut saja Bapak Ibu, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kamu nyanyi dengan tulus hati, itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu suatu korban yang sejati Bapak Ibu. Bahkan Daud menegaskannya di ayat Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4. Di situ, padahal Engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, di sini Daud menegaskan, Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kata bersemayam merupakan kata kerja maskulin tunggal yang memiliki beberapa makna. Ya, di dalam bahasa aslinya yaitu Yosef, yang artinya duduk tinggal untuk dihuni. Ya, kelihatan enggak? Duduk tinggal untuk dihuni. Jadi Tuhan Yesus atau Tuhan kita yang kita sembah bukanlah Tuhan yang hanya berdiam. Ya, bukan hanya duduk diam, tapi Tuhan juga bekerja Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu bukan hanya berdiam diri di atas tatanya di surga, tapi Ia berkenan hadir. Dan kadang saya mikir gini, loh Tuhan, berarti kalau saya ibadah di sini, Tuhan hadir di sini. Nah, terus gereja-gereja yang lain Tuhan hadir, berarti ada berapa Tuhan? Dulu saya mikirnya begitu. Ya, Tuhan tidak dibatasi waktu dan
kayak matahari ya. Matahari kita lihat di sini besar, nanti kita lihat di rumah kita juga besar. Ya. Jadi tidak dibatasi apa tadi? Ya. Jadi saat kita memuji Tuhan, Tuhan hadir di sini. Ya. Saat kita memuji Tuhan di rumah, Tuhan pun juga hadir di rumah. Ya. Jadi saat saya pun kena COVID, Bapak Ibu, saya lihat dari Facebook. Saya lihat, oh ibadahnya belum mulai. Bahkan sampai Bapak Ibu ya, saya mohon maaf, saya mendengarkan kesaksian Bapak Ibu ketiduran. Karena saya malamnya nggak bisa tidur, saya takut-takut kayak tidur ini tiba-tiba kebangun. Kayak takut-takut kebablas gitu. Maksudnya tiba-tiba udah nggak ada karena hidung saya buntu, nggak bisa nafas Bapak Ibu. Dan pengap di kamar terus nggak bisa keluar, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu saya tidur gini, bangun, untung masih ada. Tidur lagi, untung masih ada. Nah itu saya karena mungkin saya S1 yo Kak Tri, masih S1. Iya belum pengalaman ya, kayaknya harus belajar sama Putri sama Pak Hendro ya. Ya jadi kita aja kehilangan nafas aja takutnya minta ampun ya Bapak Ibu. Tapi padahal Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus sudah tebus kita, amin. Tapi yo mosok rek meninggalnya karena COVID. Lah, gak bisa ini sama keluarga dong. Ya, jadi itu yang jadi ketakutan buat kita ya. Jadi di sini saat kita memuji Tuhan, Tuhan Yesus sanggup melawat kita. Ya, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Tuhan Yesus sanggup memberikan apapun yang kita minta. Ya, jadi bukan berarti Tuhan itu tidak kasih Bapak Ibu. Tuhan itu bukan berarti nggak memberikan apa yang kita minta. Contohnya Bapak Ibu ya, mungkin di Yud kemarin sudah saya sampaikan karena nggak ada persiapan, jadi saya sampaikan aja khotbah saya hari ini ya. Jadi kita pun masalah pasangan hidup, masalah pekerjaan, masalah kebutuhan apapun Bapak Ibu, Tuhan pasti beri. Ya, mungkin Bapak Ibu saya kemarin ngomong sama Denungi, saya bilang dulu deh aku sama deh beli jam tangan itu 35.000, beli baju itu 25.000, paling mentok 50.000, beli sepatu itu deh 35.000. Tapi saat saya mengenal suami saya berubah drastis. Pikir saya kan halah 35.000 uang 30.000, uang saya 100, kan dapat 3 model. Nah, sedangkan uangnya 100.000 beli cuma dapat 1 model. Iya kan? Nah, tapi saat saya kenal suami saya, meskipun suami saya kayak gini Bapak Ibu ya, muka keras tapi hatinya Hello Kitty Bapak Ibu. Ya, waduh, pulang-pulang saya dapat hadiah kayaknya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita percaya, bahkan kita ngomong dulu kita tuh juga sama Bapak Ibu. Pernah di kos pun makan itu mie goreng 1 berdua Bapak Ibu, gak bisa beli makan. Tapi Tuhan pelihara. Sekarang Tuhan gantikan Bapak Ibu. Saya ini juga nggak tahu Bapak Ibu ya. Kalau saya nggak punya uang itu saya diam-diaman, nggak ngomong keluarga. Tapi kalau saya ada uang Bapak Ibu, wah keluarga saya bingung Bapak Ibu. Waduh pergi ya, waduh kesini ya gitu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya imani sama suami bahwa kita pun pasti punya apa yang kita minta. Jadi kita tulis Bapak Ibu. Kita waktu itu belajar juga dari salah satu pembimbing kita juga, Putri kan nulis ya. Setiap tahun itu ditulis keinginan. Itu saya coret kalau sudah. Saya ini coret. Nah itu kita doa Bapak Ibu. Dan puji Tuhan juga semuanya Tuhan berikan Bapak Ibu. Jadi kalau kita memuji Tuhan, kita benar-benar dekat sama Tuhan, pasti Tuhan akan kasih. Ya. Penyembahan bukanlah suatu ritual atau tindakan biasa, melainkan suatu sikap hidup. Ya. Di sini di dalam
dalam PB juga ada ya Bapak Ibu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di Lukas 4 ayat 8. Lalu di Yohanes 4 ayat 23 juga ada Bapak Ibu. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dan bagi kebanyakan orang percaya bahwa penyembahan lebih merupakan suatu acara atau pertunjukan daripada suatu perjumpaan ilahi. Jadi jangan sampai kita jadikan mimbar ini suatu pertunjukan. Ya, jangan sampai pelayanan kita gunakan untuk ajang. Ya, tetapi kita gunakan untuk benar-benar kita menyembah Tuhan. Ya, karena kenapa Bapak Ibu? Melalui pujian-pujian yang kita naikkan. Ya, Tuhan itu senang Bapak Ibu. Coba kalau kita dipuji-puji manusia, senang gak? Senang ya. Kalau dipuji, apalagi dipuji sama suami atau istri, senang ya Bapak Ibu. Meskipun masak tempe bacem, tahu bacem dibilang enak, aja senang ya Bapak Ibu. Jadi apalagi Tuhan memuji kita, apalagi Tuhan, wah anakku pinter nyanyi. Kalau anak-anak didik saya Bapak Ibu, oh ya good job Velope. Kalau nggak direspon Bapak Ibu, Mem, Velope sudah selesai. Kalau nggak direspon Bapak Ibu, ngomong lagi, Mem, dengar nggak? Velope sudah selesai. Padahal cuma ngomong tok loh Bapak Ibu. Oke Velope, good job. Gitu tok. Anak kecil loh Bapak Ibu. Apalagi kalau kita memuji Tuhan, Tuhan pasti senang Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan itu gila hormat atau gila pujian. Ya, tapi bagaimana kita membalas yang nafas yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya. Penyembah yang sejati berfokus pada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Ya, adapun tanda-tanda gaya hidup seorang penyembah dan pemuji adalah satu, punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, yaitu dengan kita adakan mesbah doa. Ya, kalau sudah berkeluarga ada mesbah keluarga. Ya, satu, saya mulai mesbah keluarga itu tahun 2019 ya, 2019 kalau nggak 2018 akhir. 2019 waktu saya di Benowo 2019. Sampai sekarang saya mesbah sama suami. Bahkan saat saya kena COVID pun Bapak Ibu, saya tetap VC-an Bapak Ibu. Saya doa itu VC-an. Jadi suami saya nyanyi-nyanyi ya saya ikut nyanyi, meskipun kalau Kak Tri wes di ini aja ya. Saya mikir Bapak Ibu kalau babuannya sakit, nanti siapa yang ngurus ya. Tapi puji Tuhan saya cuma 5 hari Bapak Ibu sakitnya dan Tuhan Yesus sembuhkan. Yaitu kita nyanyi nyembah Tuhan meskipun tidak ada halangan, tidak ada alasan Bapak Ibu untuk kita nggak memuji Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita nggak ada hubungan intim sama Tuhan. Coba kalau kita nggak dianggap sama orang, sakit rasanya. Nah sama Tuhan, coba kalau Tuhan nggak nganggap kita Bapak Ibu. Ya, wong kita aja nggak dikasih aja kita ngomong Tuhan nggak jawab doa aku rek, orang lain dijawab aku enggak, pasti kayak gitu. Nah gimana kita Tuhan mau kasih, wong kita aja mesbahnya, wong kita intimnya aja, hubungan kita aja belum baik. Sama halnya kalau kita sama orang tua Bapak Ibu, hubungan kita nggak baik sama orang tua, mau minta dikasih nggak mungkin Bapak Ibu. Kalau kita nggak baik hubungan. Nah kalau kita minta sama suami pun kalau nggak ada hubungan baik Bapak Ibu, dikasih nggak apa yang kita minta? Nggak mungkin dikasih. Ya, kalau saya minta sama suami itu mesti ngerayu saya baru dikasih. Ya, tapi puji Tuhan saya punya suami yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau pergi-pergi saya disiapkan dulu Bapak Ibu. Cocok.
Ambil, cocok ambil. Baru dia cari Bapak Ibu punyanya dia. Jadi kalau beli satu beli dua Bapak Ibu, saya sama dia beli. Jadi kalau kita minta kita ada hubungan baik dengan Tuhan, apapun yang kita minta pasti Tuhan akan kasih. Lalu yang kedua, mempunyai kerendahan hati dan sikap hati seorang hamba Tuhan dengan karakter satu, tidak sombong, ya. Terkadang dengan tidak sadar kita dengan ucapan aja kita bisa sombong, ya. Terkadang Bapak Ibu, saya juga masih belajar. Tapi kalau memang kita ada sesuatu hal yang mungkin merasa kita sombong dan sebagainya, saat kita ditegur, saat kita diingatkan, kita harus terima Bapak Ibu. Ya, harus terima. Karena kenapa? Dengan begitu kita ada sama halnya kita kalau nggak ngaca bisa nggak make up Bapak Ibu? Nggak bisa. Makanya dibantu dengan kaca supaya kita bisa. Ya, saya dulunya Bapak Ibu kalau dikasih nasihat saya langsung gini, alah, iya lek kon iso ngomong tok gitu. Saya dulu gitu Bapak Ibu. Bahkan waktu dulu juga saya waktu di ya puji Tuhan saya juga punya teman, punya saudara yang mengingatkan saya Bapak Ibu. Pak Hendro ya, waktu itu ingatin saya ini. Saya langsung gini, iya tak? Saya sampai di rumah itu saya doa Bapak Ibu, tanya juga Bapak Ibu, benar tak kayak gini, benar tak kayak gini. Dan akhirnya saya gini, jadi kalau kita memang benar ada kekurangan, saat ditegur orang itu harus kita terima. Ya, kerendahan hati Bapak Ibu, mau menerima kritikan. Karena kenapa? Dari kritikan itu bisa membangun seseorang. Ya, bukan berarti kita diam aja Bapak Ibu. Kalau memang lihat ada yang salah ya kita tegur. Ribut Bapak Ibu sama suami. Suaramu tuh males. Apalagi kalau saya WL Bapak Ibu ya. Keluar dari sini saya tanya. Saya, ya apa mau aku WL? Pakai false. Langsung Bapak Ibu langsung gitu. Tadi saya, ya wes. Terus ada teman saya juga Bapak Ibu. Cuma gara-gara diomong waktu itu kuliah saya gini. Dia nyanyi Bapak Ibu. Terus yang main keyboard, profesional Bapak Ibu. Profesional. Langsung ngomong Bapak Ibu. Suaramu balas, gak cocok kamu WL. Langsung Bapak Ibu gak mau pelayanan, gak mau ini. Nah, boleh kita negur, ya. Tapi jangan sampai yang terlalu keras. Apalagi menegurnya di depan umum. Nah, jadi kalau saya itu Bapak Ibu saya gak tahu itu suaraku bagus. Terus saya bilang, tapi enak enggak? Ya wes. Kan ada plus ada minus. Masa iya bagus kabeh. Ya apa lah aku WA kabeh nang kene. Iya kan? Jadi mau dikoreksi Bapak Ibu. Yang kedua, harus mengampuni. Ya, meskipun sakit tetapi kita harus mengampuni. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengampuni. Ya, sangat susah Bapak Ibu untuk mengampuni. Tapi kita harus belajar, yaitu kita punya teladan yaitu Tuhan Yesus. Ya, istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri. Kalau saya sama suami saya harus menghormati, suami saya harus menghargai. Jadi kita harus tanamkan 3 kata maaf, tolong, terima kasih. Kalau suami saya nyuruh saya tanpa ada kata tolong, saya nggak akan ambilkan. Ya, kalau berantem, kalau nggak ada kata maaf, saya juga nggak akan nyapa. Ya, jadi ada 3 maaf, tolong, terima kasih. Kalau sudah saya kasih, sama Bapak Ibu saya juga sama. Kalau sudah dikasih, ngomong apa? Terima kasih. Udah. Kalau nggak ngomong ya wes tak tahan terus Bapak Ibu.
yang penting menjaga mulut. Karena kenapa? Kita ngomong di sini iso sampai nang Jakarta, Bapak Ibu. Kalau dulu papa saya ngomong gini, ya apa oleh manusia itu gak ono mulut. Ya Bapak Ibu, saya kalau ini ingat-ingat sama suami saya waktu itu masih pacaran, tapi saya komplain. Ya apa oleh manusia gak ada mulut. Ngomongnya mek lidah tak ngomong gini. Kan gak bisa. Ayo, pasti punya mulut, ya. Makanya kita harus menjaga mulut kita, ya. Tetapi kita juga harus menjaga mata hati kita juga, ya. Dan waspada dengan situs-situs dan tontonan-tontonan sampah yang berpotensi hal-hal yang negatif, ya. Lalu yang keempat, disiplin berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Nah, disiplin Bapak Ibu, saya sama suami nggak pernah yang namanya capek nggak doa, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi meskipun saya ikut suami saya kerja waktu kemarin itu sampai jam 12 malam sampai pulang-pulang nggak doa Bapak Ibu, mesbah dulu. Mau pergi mesbah dulu, ya. Jadi ayo kita bikin suatu komitmen Bapak Ibu buat diri kita, harus disiplin. Disiplin itu menuntut diri kita sendiri sebelum kita menuntut orang. Kita menuntut Tuhan untuk memberkati kita, tapi kita pun gak pernah memberkati orang. Kita menuntut orang lain untuk berdoa, tapi diri kita pun gak pernah berdoa, ya. Jadi tuntutlah diri kita sendiri, disiplin sendiri Bapak Ibu, bertanggung jawab atas diri kita sendiri, ya. Merenungkan firman Tuhan. Kita percaya ini firman-Nya Tuhan itu gak pernah bohong, ya. Manusia mungkin banyak bohong, tapi firman Tuhan enggak. Firman Tuhan iya dan amin. Kita percaya waktu itu Bapak Ibu, waktu saya usia 13 tahun, saya ingat betul. Saya sebelum saya mengambil komitmen untuk kuliah pendeta Bapak Ibu, waktu saya usia 13 tahun kalau nggak salah, waktu itu SMP kelas 2 kalau nggak salah saya. Itu saya bilang gini, kan sekolah minggu itu ngajarinya per tema ya Bapak Ibu. Perempuan pendarahan 12 tahun Tuhan sembuhkan. Waktu itu saya pendarahan Bapak Ibu 3 bulan gak berhenti. Oh kita sebulan atau 2 minggu aja lemes Bapak Ibu. Jadi saya sampai gak sekolah, saya tiduran dan saya pakai alasnya orang bayi itu loh Bapak Ibu. Itu. Terus saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, nek memang firman-Mu ya beneran, gak omong kosong, Tuhan pun sanggup menyembuhkan aku. Aku cuma 3 bulan Tuhan, perempuan itu 12 tahun Tuhan sembuhno. Nek memang Tuhan sembuhno aku mau sekolah pendeta atau guru agama. Saya bilang gitu. Itu sudah dibawa ke dokter manapun, tetap saya ini memang menstruasinya memang bermasalah Bapak Ibu. 3 bulan, 2 bulan gitu. Dan itu keluar terus Bapak Ibu. Dan akhirnya saya bilang ini, Tuhan firman-Mu loh. Kan ngomong menyampaikan firman Tuhan. Ngomongnya katanya perempuan itu jama jubah mutok ae Tuhan sembuhno. Nah aku wes Tuhan, aku wes bantuin papiku bersihin gereja, lipat karpet dan sebagainya. Lah itu pelayanan Tuhan. Akhirnya malam itu saya doa, besok paginya saya bangun Bapak Ibu, itu enggak keluar sama sekali. Akhirnya saya langsung jualan. Terus setelah lulus SMA saya ingat, terus saya bilang, wes mau apa nih? Aku gak sekolah pendeta wes, aku sekolah ekonomi ya wes, sing akeh duwe kerja nang bank. Terus bapak saya sakarepmu. Terus ngelak, dan saya berbagai alasan, dan memang Tuhan panggil saya, artinya saya kuliah pun Bapak Ibu itu gratis semua. Tuhan sediakan dari buku, dari sepeda motor, berbagai alasan. Saya bilang, tapi nek kuliah pendeta nanti asrama, gerak, dole sih nggak asrama, cari Bapak Ibu.
kok. Tiba-tiba telepon, Erna kamu mau kuliah ya? Ambil uang pendaftarannya ke sini ya, sekolah pendeta kan? Iya. Udah daftar. Terus saya bilang, tapi bukunya mahal dan sebagainya. Wes, gak usah bingung. Sudah disediakan kitab penuntun, tafsiran dan sebagainya. Tapi laptop gak ada. Ada laptop. Jadi berbagai alasan apapun saya menghindari, tetap gak bisa pokoknya. Akhirnya saya harus ngikut aja. Tapi puji Tuhan saya jadinya guru bukan pendeta. Jadi iya Bapak Ibu, ya pendeta kan beriman terus ya. Hidupnya beriman wes, gak ero wes pokoknya pasti Tuhan. Nah, tapi puji Tuhan papi saya juga kayak gini Bapak Ibu. Jadi kalau kita papi saya cuma ngomong gini, wes kamu doa wae. Doa, minta Tuhan, pasti Tuhan akan kasih. Doa, nanti pasti Tuhan kasih. Iya papi, aku tak doa minta sepeda motor. Ya wes, 1 minggu Bapak Ibu ditelepon, Erna ambil, bapak angkat saya sudah meninggal Bapak Ibu ya, kena COVID kemarin. Erna ambil motor di gereja ya. Oh ya, tak ambil Bapak Ibu, mungkin ya saya tahu ya. Tak ambil. Terus habis itu selesai, losu aku uang jajannya gak ada. Bilang gitu Bapak Ibu, ngomong aja, memang dicukupi kok, tapi saya gak kasih uang Bapak Ibu, gak kasih uang jajan. Terus akhirnya, ya wes, kamu ikut doa pagi sih, ikut papimu nanti tak kasih uang saku. Dikasih Bapak Ibu sehari 20.000 uang jajan, 30.000-nya uang bensin. Sehari 50.000. Langsung Bapak Ibu saya ajaklah teman-teman saya, ayo makan bakso, ayo makan ini. Lalu sehari dapat 50.000. Nah, jadi Bapak Ibu, apapun yang kita minta, kita berdoa dengan sungguh-sungguh disiplin, pasti Tuhan akan kasih. Pasti, asalkan kita imani Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita renungkan firman Tuhan setiap hari untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita, bukan menyenangkan suami kita, bukan menyenangkan teman kita, orang tua kita, ya, tapi menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, maka bagian Tuhan adalah akan menyenangkan hidup kita, ya. Jadi karena itu gaya hidup penyembah dan pemuji seharusnya konsisten. Tuh, satu Bapak Ibu, konsisten. Kalau iya, kalau enggak. Kalau memang masuk doa ya doa. Ya, konsisten. Disiplin dan terus-menerus menjaga kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi ada 4 macam, yaitu punya hubungan yang erat, kedua mempunyai kerendahan hati, yang ketiga mempunyai perkataan yang benar, yang keempat disiplin berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Next. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik. Diwasih kentang nih Bapak.
untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Nafas kami hanya untuk menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau sudah memberikan nafas-Mu Tuhan untuk kami, sehingga kami boleh ada, kami boleh hidup di dunia ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan Tuhan. Biarlah sisa hidup kami Tuhan hanya untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus, hanya untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan pagi hari ini atau siang hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami, untuk kami Tuhan Yesus boleh memiliki komitmen, atau kami boleh memiliki konsisten Tuhan di dalam menjalankan setiap apapun yang harus kami jalankan, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu, bahkan setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau boleh urapi senantiasa Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Menghadiri ibadah kita ya siang hari ini. Mari kita sama-sama berdiri berdiri. Setelah ibadah jangan pulang dulu. Setelah ibadah duduk dulu, nanti ada berkat jasmani yang akan dibagikan. Ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah raya pada siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan, bahwa mengingatkan kami untuk kami senantiasa memuji Engkau, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai ibadah kami mulai awal sampai pada akhirnya. Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang menyampaikan firman-Mu, karena Tuhan Yesus Kau membantu rapi berkati dalam pekerjaan, usaha, kesehatan, rumah tangganya Tuhan bersama dengan dirinya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa kalau sebentar mereka akan berangkat ke Makassar, Kau jaga lindungi sepanjang perjalanan, Kau beri pesawat yang terbaik, jauh dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan, Tuhan sakit penyakit, dari segala halangan rintangan Tuhan Yesus. Mereka tiba dengan selamat, tidak terlalu satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati Tuhan Yesus. Ernia sudah melayani sebagai single, Kau berkati dalam pelayanan sebagai padu rapi anak-Mu, berkati kuliahnya Tuhan Yesus. Berikan nikmat-Mu senantiasa kepada Kau kesehatan, menjaga perlindungan-Mu dalam kehidupannya. Kau berkati para pemain musik Tuhan Yesus, berkati buat iman Tuhan Yesus dalam pekerjaan, dalam sekolahnya, dalam kesehatan, senantiasa berkati dalam pelayanan sebagai padu rapi anak-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati junior Tuhan Yesus sebagai padu rapi anak-Mu, kau pakai semakin hari semakin luar biasa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Dekon Tuhan, berkati dalam pelayanannya sebagai padu rapi anak-Mu, dalam sekolahnya berkati iman-Mu, kesehatan senantiasa, dengan penjagaan perlindungan-Mu, tutup buku salam kuasa dalam. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Michelle sudah melayani dia Siti dan pakai rapi anak-Mu, berkati dalam sekolahnya, berikan nikmat-Mu, kesehatan dan keselamatan untuk kolektan Tuhan Yesus. Kau berkati Stephen Tuhan Yesus dalam pekerjaan, pelayanan dan sebagai pakai rapi anak-Mu. Tuhan, Kau berkati dalam kesehatan dengan rumah tangganya bersama Yesus. Kau berkati Adi dalam pekerjaan dan pelayanan kesehatan, kuliahnya Tuhan berikan hikmah senantiasa kepada Engkau. Kau berkati Tuhan, tangan-tangan sudah memberikan persembahan, Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Mungkin yang belum bisa memberikan, Kau berkati Tuhan Yesus Kristus dengan berkat-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus untuk anak-anak saat ini sedang sakit Tuhan Yesus. Kau jamah dan kuasa saya menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan mereka satu persatu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga anak-anak-Mu yang sempat hadir dimanapun mereka berada, yang sakit Kau sembuhkan dalam masalah COVID dan jalan keluar, yang ada keperluan, kepentingan Tuhan, Kau jaga lindungi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau tutup bungkus sama saudara-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, harta benar, pekerjaan kami. Jauhkan kami Tuhan dari salah marah bahaya, kecelakaan, ucapan sakit penyakit Tuhan jahat.
santai serang balik lapis 8 jam dalam wabah corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit mematikan. Nomor kuasakan Tuhan sebaliknya kau curahkan berkatmu, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat damai sejahtera, penjagaan, perlindungan, kesehatan dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, dan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus telah menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.